meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus berupaya kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah dan berupaya terus meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahibail kiram ibadallah rahimakumullah. Saling memberi antar satu sama lainnya adalah sebuah jalan menuju saling kasih, mengasihi dan mencintai di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tahabu, maka saling memberilah, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Ibadallah rahimakumullah. Ketika kita memberi, tentu harapan kita apa yang kita berikan tersebut dimanfaatkan oleh yang menerimanya. Itulah sebuah analogi ketika kita mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Betapa luas Allah Subhanahu wa taala akan rahmat-Nya kepada kita semua. Apapun yang kita rasakan sampai saat ini tidak terlepas daripada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Pengasih-Nya tidak akan pernah salah kasih dan pilih kasih. Begitu juga dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang tiada terbilang. Allah akan menyayangi kita semua. Ibadallah rahimakumullah. Begitulah kita ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah kesesuaian daripada harapan sang pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Ahibal ikram ibadallah rahimakumullah. Di antara salah satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenikmatan karunia dan rahmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan firman-Nya, wa qala Allah taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyabrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa birahmatihi, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan karunia dan nikmat tersebut hendaknya kalian bergembira, huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu adalah lebih baik ketimbang apa-apa yang kalian kumpulkan. Ibadallah rahimakumullah. Di antara rasa syukur akan karunia dan rahmat tersebut adalah kegembiraan kita atas karunia dan rahmat. Dalam artian kegembiraan atas nikmat Allah, atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah anjuran buat kita. Tentunya dalam batasan kegembiraan yang tidak melanggar daripada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya senantiasa kita panjatkan, baik itu secara lisan, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur dengan cara fi'liyah, perbuatan kita tingkatkan amaliyah ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajibnya kita jaga, yang sunnah-sunnahnya sekecil apapun kita upayakan. Itu adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan yang merupakan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut akan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya adalah merupakan suatu ibadah. Maka dalam ibadah hendaknya dikaitkan dengan ibadah. Irtibatul ibadah bil ibadah. Kaitkan satu ibadah dengan ibadah. Bukan sebaliknya,
irtibatul ibadah bil ma'siyah. Dikaitkan antara ibadah yang seharusnya mendatangkan rahmat kembali dari Allah Subhanahu wa taala karena disandingkan dengan ibadah, namun kebanyakan mereka dengan dalil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang merupakan ibadah tersebut justru diisi dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan, yang ada adalah kemurkaan yang didapat. Bisa dianalogikan ketika kita memberikan kepada seseorang pakaian, harapan kita sang pemberi adalah untuk memanfaatkan pakaian tersebut untuk dipakai di tempat-tempat yang istimewa, dipakai untuk ibadah, maka kita yang memberi akan gembira tentunya. Bahkan tidak ada keraguan lagi untuk kedepannya memberi kembali. Itulah analogi yang bisa kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridho dan semakin ridho kepada kita. Di antaranya Nabi SAW sampaikan 3 keriduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salah satu di antaranya yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'ah. Hendaknya kita senantiasa menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan tidak ada terbersit pun dalam ibadah kita kemusyrikan kepadanya. Dalam artian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanfaatkan daripada apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW terlihat matanya lebam, terlihat kakinya membengkak. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa yang kamu lakukan sampai matamu lebam?" Karena banyaknya tangisan. Kemudian terlihat kakinya Rasul bengkak karena betapa lamanya Rasulullah beribadah, berdiri untuk sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Dengan jawaban yang lugas dan tangkas beliau menjawab, "Afala akuna abadan syakuro." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Dalam artian peningkatan ibadah adalah salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kenikmatan yang sudah dirasakan oleh kita daripada nikmat dan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut dicabut lantaran kita tidak bisa memanfaatkannya. Diberikan badan yang sehat, namun kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Diberikan kesadaran, diberikan kekuatan, diberikan rezeki, namun kita tidak bisa memanfaatkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ibaratnya menjadi hamba yang bebas, hamba yang merdeka adalah ketika mereka bisa keluar daripada segala urusan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Imam Haddad sampaikan seperti itu. Dalam artian para ibadallah rahimakumullah, hendaknya ibarat kalau kita makan, maka yang kita cari adalah kenyang. Maka kalau sudah kenyang, walaupun di hadapan kita begitu banyaknya daripada hidangan, kita tidak akan menyimpannya. Begitu juga dunia, harusnya walaupun dunia ada di hadapan kita dan bahkan sudah kita miliki, hanya sebatas ada dalam genggaman kita yang gampang dengan mudah akan kita berikan kepada yang lainnya. Dan inilah adalah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan dan tunjukkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yang sudah dikatakan oleh Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara kita yang bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit itu termasuk kita di dalamnya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang tahu diri atas keinginan Allah Subhanahu wa taala akan pemberian karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.